Halo Sobat Muters, jumpa lagi di podcast Onakku, obrolan anak hukum. Pemidanaan kita sekarang ini bukan lagi berbasis pada mata dibalas mata. Aku rasa KPSI sangat berkesan bagi aku. Konsep yang sangat sedetail dan juga sangat seperfect itu mengatakan bahwa restoratif justice ini adalah sebagai solusi. Jadi Sobat Muters, pada hari ini kita akan bahas apa nih Bang Bintang? Kita akan membahas mengenai tenaga kerja, penyaluran tenaga kerja asing dan juga eksploitasi. Sangat menarik nih, tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Pernikasi Payung dan rekan saya Bintang Aditya Siregar. Nah, Sobat Muters, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan keren abis. Yang pertama ada Bapak Dr. Abdul Haris, SHMHE. Beliau ini merupakan akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang membidangi hukum perburukan. Halo Pak. Ya halo, selamat sore. Sore Pak. Nah, kemudian kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah keren, yaitu Bapak Dr. Andus Ismail Cinaga, MSI. Halo Pak. Halo. Beliau merupakan Kepala Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan tentunya ahli di bidang ketenagakerjaan. Ahli. Luar biasa sekali moderator kita pada hari ini ya Dewi. Jadi untuk teman-temanmu terus diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Baik untuk bapak-bapak, mungkin kami mau bertanya ini soal kayak mana sih kesibukan bapak-bapak ini, apalagi bekerja di bidang bapak di bidang akademis, bapak di bidang praktis gitu kan. Boleh dong Pak Haris diceritakan bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini? Iya, saya kira ada Pak Dr. Ismail ya, beliau juga sahabat dan keluarga saya. Karena memang beliau juga ahli saya bilang ya perburuan. Nah beliau ini Pak Ismail ini memang mitra kami nih, mitra di Komisi Informasi dan juga saya sebagai di akademik ya sebagai dosen di hukum perburuan. Kita sering ya share lah bagaimana sebenarnya, dan beliau pernah mengatakan bahwasanya tema yang kita understand sangat menarik, apalagi soal eksploitasi ya, menyangkut tentang berkedok ya, berkedok dalam kerja, tapi ternyata banyak hal yang memang menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Nah, nanti kalau saya ini akademik kan melihat sebenarnya persoalan yang saat ini, kemarin kan ada May Day ya, di 2 Mei lalu itu kita sikapi dengan baik dan benar. Dan situ banyak problem persoalannya. Jadi sebenarnya konteksnya tidak ada persoalan upah minimum ya, upah maksimum ya. Tapi ada yang penting soal migran gitu. Bukan ada isu berkembang, bahkan ada mafianya, ada macam-macam begitu. Karena memang faktornya adalah itu kan persoalan di online ya, di scam ya. Scam online itu kan banyak orang tertipu. Bahkan mahasiswa juga banyak terjebak, ya kan? Kemarin kasusnya sehingga pejabat publik terlibat ya dalam persoalan bagaimana merekrut ya para mahasiswa dapat beasiswa, dapat pekerjaan, tapi ternyata di sana sesuai apa yang dijanjikan. Nanti soal kontrak mungkin ya Pak Kadis Nagan ini kan ahlinya bagaimana dia bisa memformulasikan sebuah kontrak sebenarnya. Walaupun dari segala demi sudah ada struktur tentang bagaimana sebuah kontrak dalam perjanjian ya. Saya kira itu hari-hari ini memang ya kita disibukkan dengan soalan itu. Apalagi saya sebagai akademik juga sebagai ketua Komisi Informasi, jadi kita bisa waktu ya, membagi waktu bagaimana sebenarnya supaya tidak terganggu. Yang wajib saya adalah di Komisi Informasi. Ya karena sekarang saya dia harus harikan bagi waktu. Jadi Pak Mail ini memang banyak ya si stakeholder kita lah. Jadi mungkin sangat menarik ini ya tadi sore. Saya sebagai pengatur dari saya itu dulu mungkin di Pak Mail yang bisa lebih banyak pengalaman ya. Bang Pak yang masih muda, tapi pengalamannya lebih dari orang tua ini. Baik, untuk Pak Ismail mungkin kesibukannya akhir-akhir ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Salam sejahtera kita semua. Pak Dr. Haris, Kesucian ini abang saya.
Saya itu mengapresiasi pertama ya kegiatan kita hari ini. Saya sangat bangga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bisa melakukan proses pembelajaran dengan mengadakan podcast seperti ini sehingga bisa didalami nanti diskusi-diskusi lainnya. Terkait dengan kesibukan di dinas ketenagakerjaan itu sesuai dengan ruang lingkup ya, ruang lingkup ketenagakerjaan itu sangat kompleks ya, mulai dari pengawasan ya, pengawasan ketenagakerjaan, pemahaman perusahaan itu bagian daripada salah satu ruang lingkup pekerjaan ya yang dilakukan dinas ketenagakerjaan. Di samping juga bagaimana kita memfasilitasi pelatihan, ya, fasilitasi penempatan, ya, penempatan tenaga kerja dan juga hubungan industrial. Jadi sampai kepada misalkan fasilitasi terhadap adanya kasus-kasus, ya, apakah pemutusan hubungan kerja, ya, maupun hubungan-hubungan pelanggaran ya atas ketentuan perusahaan. Jadi memang pekerjaan di kantor tentu hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi tetap masuk ya, apakah perlu fasilitasi ditindaklanjuti, itu adalah bagian daripada tugas kita. Menyinggung pembicaraan kita ya, hari ini temanya terkait dengan eksploitasi dan kemudian lowongan kerja. Jadi lowongan kerja ini adalah bagaimana kita memberi akses informasi kepada pencari kerja. Nah, ini adalah sangat penting ya untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna daripada para pencari kerja. Jadi lowongan kerja adalah satu hal yang menurut saya penting ya. Dan ini sekarang sudah kita fasilitasi pakai pertemuan secara langsung maupun secara online, Bang Haris. Jadi kalau di Kemenaker itu punya namanya aplikasi Siap Kerja. Jadi siapapun yang mau bekerja, silakan mendaftar di aplikasi Siap Kerja untuk bisa juga mengakses lowongan-lowongan pekerjaan. Ya, bisa. Nah, selain melalui digitalisasi juga ada yang melalui event. Ya, secara pertemuan secara langsung seperti yang kemarin kita laksanakan pada tanggal 1 Mei, May Day. Ya, itu perayaan May Day juga kita gandeng dengan pelaksanaan job fair. Ya. Selama 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2. Ya, pada tanggal 1 kita rangkaikan dengan perayaan May Day dengan seluruh para pekerja, para buruh di Sumatera Utara. Kita peringati Hari Buruh Internasional, yang mana hari peringatan ini adalah wujud penghargaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada para pekerja, para buruh yang selama ini sudah berkontribusi banyak dalam rangka pembangunan di Sumatera Utara. Tanpa buruh, tanpa pekerja tentu ekonomi kita tidak bisa tumbuh seperti sekarang. Nah, dalam rangka penghargaan itulah kita kemarin ya turut juga bersama-sama dengan para buruh melaksanakan peringatan May Day di Astaka ya. Di Gedung Serbaguna. Di situ juga kita buat momen job fair ya. Jadi bukan hanya sekedar peringatan, tapi juga ada manfaatnya untuk para pencari kerja selama 2 hari. Ada sekitar 52 perusahaan kemarin membuka lowongan kerja untuk 1.122 lowongan di 182 kata. Dan mudah-mudahan ini dalam minggu ini kami akan evaluasi. Kemudian tema yang kedua tadi adalah eksploitasi. Nah, kedoknya lowongan kerja tentu eksploitasi dengan alasan apapun ini tentu akan melanggar hukum. Itu Pak Dokter ya. Nah, jadi dalam hal ini tentu terhadap lowongan pekerjaan ini setelah nanti diterima, tentu kita tidak harapkan adanya eksploitasi. Karena itulah kita hadir pemerintah bagaimana menegakkan aturan-aturan sehingga perusahaan tempat daripada para pekerja betul-betul mematuhi mulai dari gajinya, standar upahnya, waktu bekerjanya, dan juga hak-hak daripada para pekerja. Itu semua diatur, dibungkus di dalam yang namanya kontrak kerja, di dalam yang namanya peraturan perusahaan, dan juga jika dia mempunyai SPK ya atau serikat pekerja, dia bisa disiapkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama supaya mencegah eksploitasi. Nah, jika ada terjadi eksploitasi, maka silakan ya dilaporkan kepada pemerintah. Ya, dalam hal ini kami dari Dinas Ketenagakerjaan bidang pengawasan akan turun untuk mengidentifikasi ke lapangan. Ini sebagai diskusi awal ya. Demikian Adinda. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin begini,
karena kita membahas tentang tenaga kerja, maka akan sangat acap sekali kita mendengar apabila tentang pekerja migran. Nah, ataupun penyaluran tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, mungkin untuk Pak Ismail, boleh dong jelaskan tentang apa itu penyaluran tenaga kerja asing dan apa itu eksploitasi terhadap tenaga kerja tersebut. Nah, juga boleh dong jelaskan kepada kami apa kaitan antara kedua hal tersebut, Pak. Nah, jadi dulu kita mengenal namanya PKI, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja luar negeri. Sekarang istilahnya adalah pekerja migran Indonesia (PMI). Itu yang bekerja ke luar. Nah, ada juga TKA, Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi terhadap mekanisme penempatan ini tentu kami sesuai dengan kewenangan akan memfasilitasi dalam artian bagaimana supaya proses ini bisa sesuai dengan ketentuan. Nah, adik-adik sekalian, ya bahwasanya untuk pekerja migran ke luar negeri, kita alhamdulillah di waktu pimpinan Pak Presiden Prabowo sekarang sudah ada satu kementerian, namanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KP2MI. Nah, dan ini punya perangkat di provinsi namanya DP3MI. Ya. Nah, jadi institusi inilah yang nanti akan tentu membantu apakah pekerja migran kita berangkat secara mandiri atau difasilitasi oleh P3MI, perusahaan penyalur PMI. Nah, jadi ada perusahaan yang memang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Nah, ini perusahaan-perusahaan seperti ini tentu harus legal, ya, mulai dari pembentukannya, perizinan berusahanya, ya, KBLI-nya ini diatur, ya, oleh pemerintah dan ini di tanggal perizinan, ya. Nah, nanti untuk mengasesmen tentang kelayakannya dalam rangka pengiriman, ya, job ordernya disiapkan, kemudian nanti mengurus perizinan untuk bisa mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Nanti ini akan dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja, ya, untuk mendapatkan izin pengiriman. Nah, tentu setelah itu diperoleh lengkap, baru nanti dia juga bisa membuka kesempatan untuk merekrut atau menerima mereka para pencari kerja yang ingin ke luar negeri. Nah, tentu kita harapkan mereka yang mau kerja ke luar negeri ini harus memiliki skill, ya. Pertama tentu skill bahasa, misalkan ke negara yang dituju. Misalkan dia ingin ke Hongkong, misalkan, tapi kita harapkan dia bisa lah bahasa Mandarin. Kalau dia ingin ke Jepang, dia paling tidak harus bisa bahasa Jepang dengan kriteria standarisasinya N5 atau N4. Nah, kalau N5 itu berarti kayak elementary, ya. Kalau N4 itu udah lebih advance. Nah, itu harus, ya, harus dimiliki kemampuan-kemampuan itu di samping kemampuan skill teknis yang lain. Setelah itu ada, baru nanti akan difasilitasi oleh P3MI itu melengkapi dokumen-dokumennya. Nah, itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan P3MI. Nah, dalam hal inilah tentu kami dari pemerintah daerah, apakah itu di dinas kabupaten kota, akan nanti mengeluarkan rekomendasi terhadap para pencari kerja yang ingin keluar negeri tadi melalui aplikasi, ya, aplikasi siap kerja yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi artinya pemerintah sangat-sangat membantu, ya, apakah dia mau berangkat secara mandiri maupun secara P3MI. Hasil koordinasi kami dengan BP3MI Sumatera Utara, mereka siap memfasilitasi siapapun yang mau berangkat ke luar negeri. Karena itu memang hak, ya, bekerja di luar negeri itu adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin untuk Pak Haris dengan pertanyaan yang sama, boleh dong Pak dijelaskan apa kaitan hubungan antara pekerja migran dengan eksploitasi ini sesuai dengan tema kita, lowongan pekerjaan berkedok eksploitasi. Nah, memang tidak dapat Haris Nantel tadi, persoalan eksploitasi itu kan dia melihat latar belakang seseorang itu untuk ditempatkan di bagian seperti apa eksploitasi. Kan kalau ini mohon maaf, migran ini kan banyak misalnya yang TKW untuk memberangkatkan masuk dalam sebuah usaha. Mereka akan melihat kecantikan. Kalau sudah ada indikasi perusahaan-perusahaan melihat bukan seperti yang disebut oleh Pak Sari tadi, kan ada kemampuannya kan, di Jepang, itu dia LDDG.
Setiap berapa bulan, ini kan elementernya BPAN. Untuk menguasai bahasa awal, juga pokok. Tapi kalau tanpa mulai tahapan tadi, nah itu saya pikir eksplorasinya nanti di situ terjadi. Ya kan, si pengusaha pasti memberikan janji, iming-iming. Ya, iming-imingnya adalah apa? Gaji besar. Ya kan? Kan pasti kalau dia ngomongin gaji besar, ya mohon maaf lah ya. Ini kan kalau wanita sekarang ini gampang kali ya, tergoda, tergiur dengan iming-iming dan gaji besar. Saya pernah waktu ini pengalaman empirik ketika di Kuala Lumpur, saya jumpa waktu saya mau transit gitu ya. Dia ngobrol, saya ngobrol gitu. Saya bilang kan saya mau keluarga, saya cerita. Saya gak ragu gitu. Saya tanya dia dari mana? Dari Medan, Pak. Mau kemana? Mau Kamboja. Kamboja. Saya kan berpikir Kamboja ini kan isu yang terdengar di internasional kan traffickingnya banyak ya. Nah mungkin apa itu online scam ya, itu kan banyak penipuan namanya scam ya kan. Tapi kan saya pelan-pelan mengeksplorasi pelan-pelan baru dia bilang, ya gimana Pak, saya kan di keluarga begini. Dia cantik orang itu. Saya tanya namanya ini, ya kan taman Suasema gitu. Dengan tentang SEMA, bagaimana mungkin ini orang ke Kamboja, kerja apa gitu. Ya saya melalui dari ini Pak, dari aplikasi online, dia jelaskan. Lalu ada berani ya, saya terbang ini. Dia bawa kasus sendiri. Saya heran bisa dia lolos untuk berangkat Kamboja, transit di KL, saya heran juga gitu, naik Air Asia. Bisa, bisa berangkat. Jadi apakah orang tua gimana? Ya itu kasih izin Pak. Tuh, jadi perusahaan nggak ada Pak. Bisa. Nah ini kan persoalan ini. Kenapa orang individu bisa berangkat ke Kamboja hanya dengan tadi itu online scan tadi kan dia berangkat. Nah saya nggak tahu hasilnya seperti apa itu akhirnya gitu. Itu sekitar tahun lalu. Bilang loh, oh demikian ya. Nanti ingin explore bagaimana sebenarnya ya kan TKW atau yang perempuan-perempuan yang mau maaf itu ya jadi trafficking ya. Ini kan itu dia kan dijadikan apa? Nah, ini kan ini jadi persoalan. Makanya memang seperti kata Pak Maidar itu memang pengawasan paling penting. Jadi tahapan-tahapan seseorang itu akan berangkat, misalnya kan informasi terbuka. Di Snacker terbuka tentang misalnya ini. Hati-hati, waspada. Semua kita ada ingatan-ingatan di dalam website kan. Tapi kadang-kadang masyarakat awam kan masalah di kampung kita, ya kan? Apalagi kampung saya misalnya Mandailing sana, mana tahu dia kan? Ya kan? Ya kebetulan yang berangkat itu memang orang Mandailing pula gitu kan. Dari suku yang lain. Tapi kan ini biasanya orang yang punya latar belakang yang berbeda ya. Pendidikan yang ini, kemampuan itu minim, soal bahasa. Ya, mungkin dia kemampuan skill nggak ada mungkin. Saya khawatir itu tadi ada terlibat dengan untuk di scam video online. Kamboja kan terkenal dengan itu kan. Kamboja, Vietnam. Nah, ini kan yang isu yang tadi itu kan ada jaring-jaringan. Ya, kan? Jadi makanya saya dari segi akademik melihat bagaimana sebenarnya ketentuan ratifikasi sudah disepakati dengan beberapa negara semua kan. Konvensi-konvensi sudah kita lakukan. Tapi faktanya Disnaker harus kerja keras. Pak Amel itu banding tulang karena untuk mengontrol itu kan. Jangan-jangan nanti wah Disnaker kok main lepas saja gitu kan dapat suara kan. Jadi perlu sinergisitas mungkin ya. Lembaga pemerintah dalam ini adalah Disnaker dengan tahun lagi kita sharing pikiran bahwasanya kalau kami websitenya begini modelnya. Jadi mahasiswa nanti dalam KKN tematik ya, kalau KKN tematik kan bisa mentransformasikan informasi-informasi Indonesia. Itu kan penting. Jadi Bang Dokter, saya lihat gini, supaya kita utuh melihatnya. Untuk bisa sampainya bekerja tadi ke luar negeri, itu melewati beberapa tahapan. Pertama, dia menyiapkan dokumen. Dokumen awalnya, baik itu dokumen pribadinya, KTP-nya, kartu keluarganya, itu persyaratan dia nanti untuk mengurus ya. Misalkan melalui perusahaan, misalkan TGRI. Tentu itu akan dibawanya termasuk izin orang tua. Ya. Ini harus dimulai dari sana. Kemudian, kalaupun dia mandiri sama aja, misalkan dia berangkat ke Jerman misalkan, tanpa melalui perusahaan. Iya. Boleh. Tapi, boleh, tapi dengan kepastian ada kontrak kerja di sana. Itu nanti diurus tetap di kantor BP3MI. Rekomendasi untuk pengurusan visanya, kemudian izin tinggalnya. Nah, artinya apa? Terbuka untuk bekerja ke luar negeri, baik secara mandiri maupun difasilitasi P3MI tadi. Terbuka. Ada dua model ya. Tapi tetap diawali dari dokumen yang harus betul-betul firm ya.
meyakinkan. Nah, mulai dari dokumen KTP tadi misalkan, dan yang paling penting adalah izin. Kalau dia sudah bersuami, misalkan izin suami, Iya. dia ada keluar istri, dia harus ada izin istri. Nah, siapa yang paling berkompeten untuk memastikan izin ini sah? Tentu adalah kepala desa, ya, lurah. Nah, makanya rekomendasi di dalam siap kerja dalam hal itu rekomendasi seorang yang untuk diurus dokumen di P3MI itu rekomendasi ditandatangani oleh Disnaker Kabupaten Kota, bukan Disnaker Provinsi, supaya dia komunikasinya cepat. Jadi kalau mandiri juga gitu ya. Iya, kalau mandiri nggak perlu dari Disnaker, tapi kelengkapan dokumennya tadi, kelengkapan mandirinya tetap dimintakan itu oleh BPDGMI. Dia izin orang tua, izin suami, misalnya itu perlu, dan itu harus disiapkan, diketahui gitu. Jadi artinya setelah dia nyiapkan itu, masuk nanti ke BPDGMI, kalau dia mandiri dia nanti mengurus visanya ke imigrasi, baru nanti dia bisa berangkat. Nah, jadi artinya untuk bisa berangkat itu panjang dia. Nah, kami selaku Disnaker ini hanya untuk melakukan pengawasan. Posisinya jika ada perusahaan P3MI yang nakal, maka kami akan masuk berdasarkan laporan itu, kami akan rekomendasikan untuk pencabutan izin. Ada beberapa perusahaan yang sudah dicabut izinnya oleh kementerian berdasarkan rekomendasi yang dari kami. Tapi artinya tanggung jawab untuk sosialisasinya tanggung jawab kita semua ya. Karena apalagi kalau dia terkait dengan perdagangan orang. Kita sudah punya Satgas TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu sudah ada diterbitkan oleh Pak Gubernur dan ketuanya sekarang langsung berdasarkan peraturan adalah langsung Bapak Kapolda. Nah, memang dalam hal ini perlu kerja berat. Kenapa yang kita kelola adalah manusia. Kadang-kadang dengan ketidaksabaran, misalkan ingin cepat berangkat ke luar negeri dengan dokumen yang tidak lengkap, nggak disadarinya itu nanti akan mempersulit dia, berisiko. Itu yang kadang-kadang para pencari kerja ini juga perlu juga kita berikan pemahaman. Nah, di sisi lain memang harus kita juga akui ya adanya misalkan izin tinggal yang lama terbit dari daerah yang dituju, kemudian proses-proses dari dari misalkan proses dari dia mengurus di tingkat desa, mengurus di visa di P3 ini saya rasa ke depan harus bisa lebih bersinergi lagi. Nah, kami dari provinsi sebenarnya kami nggak ada rekomendasi untuk mengirim orang ke luar negeri, kami nggak ada. Yang rekomendasi melalui pemberangkatan melalui P3 ini tadi, ID job ordernya itu diterbitkan oleh Disnaker Kabupaten Kota, bukan Disnaker Provinsi. Tapi migrasi juga perannya perlu juga ya. Nah, iya. Jadi karena ketika dia mau memberangkatkan dengan jalur mandiri, dia harus cek itu. Sudah pastikah misalkan penerima kerjanya di sana, kemudian sudah pernahkah dia berangkat ke sana? Kalau belum pernah berangkat ke sana, siapa yang mau ditemuinya? Ini harus diperiksa betul oleh. Enggak ya, kayak visa ya. Kalau Kamboja kan itu visa kan. Visanya betul. Kemudian izin tinggalnya dia tinggal sama siapa? Dan itu kan sebenarnya sudah institusi lain ya. Kami nggak ingin menggiring atau menyalahkan institusi lain. Tapi saya pikir kalau misalkan ada kasus sebenarnya kita bisa aja cepat menemukan siapa masalahnya di mana ya. Dan kita harus lakukan tindakan kalau menurut saya. Kalau enggak ini akan berulang-ulang terus. Nah, kami dari Disnaker dalam ini tetap akan fasilitasi. Saya mohon maaf ketika ada yang dipulangkan misalnya. Kami menerima di Belawan, kami menerima di Kuala Namu misalkan, ya kami hanya bisa memfasilitasi mempertemukan dengan keluarganya, menghubungi Disnaker Kabupaten Kota, menghubungi dinas sosial. Nah, seperti ini ada kasus misalkan, ini ada orang tua sekarang yang di Vietnam ya, Vietnam atau di Kamboja, Malaysia, yang orang hari ini udah pulang nggak? Ada orang tua ujur dibuang di depan kedutaan besar di Malaysia. Nah, kemudian dari pihak kedutaan bersurat ke kami. Ya, ke BP3MI tembusannya ke Disnaker. Maka kami sudah kemarin Zoom ya, kami hubungi ternyata orang Labuan Batu ya. Nah, kami hubungi supaya bisa menerima nanti gitu pulang langsung dibawa orang tua tersebut kembali ke Labuan Batu. Ada juga kasus di Thailand ya. Di Penang, itu yang udah kurus rontang dibuang di bandara. Artinya mereka yang nggak memiliki data seperti ini kan kasihan. Tanggung jawab kita selaku negara juga memberi atensi. Nah, kami juga berusaha menghubungi keluarganya, dan yang jadi masalah ketika keluarganya nggak mampu. Nah,
anak itu sekarang dirawat di rumah sakit dan tentu harus ada yang menjaga dan seterusnya. Tapi dengan kebersamaan dengan sinergi dari semua pihak, saya rasa kita bisa berbuat lah untuk bahasa keluarga negara. Tapi memang intinya, itu ya, memang itu semakin meningkat. Kalau dari catatan kita di sini kan, Serikat Buruh Migran Indonesia itu ada 174 kasus kemarin ya. Tapi ini khusus kasus yang di Myanmar. Ya kan, dan mereka udah dikembalikan. Dan seperti kata Pak Mel tadi, mereka ada yang dipaksa, diperlakukan semena-mena. Tadi kalau tidak melalui jalur yang tadi seperti kata Pak Kades ya. Jadi memang ini tantangan dan coba untuk kita mengantisipasinya gitu. Jadi kalau menurut saya penegakan hukum. Iya, Jadi kepada siapa yang memang sudah menjadi korban, kita bisa tanya di riwayatnya kenapa bisa berangkat. Ini kan bisa dicek sebenarnya sehingga ada kepastian ke depan. Nah, itu loh kerja palsu rata-rata ya. Demikian itu bukan kerja yang betul-betul ditentukan dalam norma-norma yang berlaku kan. Misalnya pembukaan lowongan aplikasi misalnya di Snaker website-nya ada ini. Kalau yang jelas. aplikasi sudah pasti. Ya artinya P3MI yang direkomendasikan oleh siap kerja ya melalui Kemenaker pasti dia job ordernya sudah pasti. Nah Di luar itu nggak pasti. Nah artinya di sinilah kita harapkan yang bekerja ke luar negeri kalau bisa ya difasilitasi melalui P3MI tadi yang resmi. Nah bolehkah secara mandiri? Boleh. Saya kemarin ada ketemu yang berangkat ke Cekoslovakia misalkan, dia kerja di hotel, sudah level middle manager. Ya, kemampuan bahasanya sudah cukup baik. Dia kembali pulang kemarin dan memperpanjang kontrak kerjanya. Dia berangkat secara mandiri, nggak apa-apa. Yang seperti itu ada juga yang mandiri. Nah, cuma bagi yang masih pemula atau mau lebih aman, saya rasa harus melalui melalui BP3MI melalui perusahaan penyedia pekerja migran Indonesia. Itu ada perusahaannya dong. Ada beberapa dan itu bisa dilihat di Siap Kerja. Maupun bisa konsultasi langsung ke BP3MI yang mana misalkan ingin ke Australia misalkan mana perusahaannya bisa, mana mau ke Korea misalkan, mana mau ke Jepang, mana mau ke Amerika. Yang penting adalah apalagi dengan IT sekarang kan kita bisa buka akses itu seluas-luasnya dan jangan mau tertipu yang sampaikan Pak Dr. Karis tadi, iming-iming gaji besar, skill nggak ada, ini harus dicurigai gitu loh. Apalagi misalkan dokumennya nggak seperti yang diharapkan, nggak lengkap gitu, bisa di di kamuflase misalkan dokumen-dokumennya ini menunjukkan ada yang tidak baik. Tentu kita ya orang-orang pendidikan ya ini juga bisa mensosialisasikan supaya keluarga-keluarga kita, anak-anak kita bisa harus antisipasi lah. Ya untuk bekerja di luar negeri itu mungkin Pak Haris kata. Tapi itu Pak Haris memang mungkin teman-teman mahasiswa ya pemirsa, saya ini pengalaman juga itu. Pengalaman itu di Hong Kong. Hong Kong itu kan saya jumpa TKW wanita itu dari Banyuwangi. Nah dia waktu itu dia tanya saya curiga ini orang Indonesia kan, saya bilang Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Mbak dari mana? Indonesia ya. Indonesia mana? Banyuwangi kan, gitu kan? Boleh ngobrol-ngobrol Mbak gitu. Saya ini sama keluarga, ini buta gitu. Bertanya gimana? Kan kita nggak tahu nih daerah Kolon, daerah Longkong, jangan nggak paham. Kayak mana Pak sholat? Oh Mas sholat bersana Mas. Mas di Indonesia ya? Sana Mas sholat kan? Tapi teman sholat cerita sama dia gitu. Bagaimana dia ketika akan berangkat ke sana, dia sudah 12 tahun kerja. Artinya apa? Dia udah mandiri seperti yang ngomong tadi, boleh, memang mandiri ya. Jadi pisahnya begitu dia pulang, diperpanjang, ya kan dikeluarkan senaker setempat, itu diizinkan. Dan memang nggak ada pernah masalah. Jadi dia sampai ini ya mohon maaf juga ya, keberhasilan dia sebagai wanita, ya dia punya kemampuan. Selama di Hong Kong dia bisa bahasa Mandarin. Jadi bahwa kita itu dia bahasa Mandarin terus ya. Dia udah nggak bahasa apa lagi. Jadi skillnya kata Pak sudah ada. Dia bawa kita, mengenai harga barang, dia semuanya. Ya kan? Kita kasih tips, nggak mau dia kasih uang, tips nggak mau. Dia cuma satu, Mas ada nggak? Bang ada nggak? Gitu kan? Apa? Ikan teri sama kacang dari itu Indonesia di Medan. Nah, dia itu. Kebetulan memang kita bawa kan, kalau kita kan nggak tahu kan di Hong Kong dia mau makan kan. Nah kita bawa ada rendang, ya kan ada kacang teri, ya kan? Itu ada kasih separuh kita kasih kan. Oh senang kali dia kan. Kenapa tuh nggak payah dapat teri yang harus mulai dari Medan itu Pak Maya dari Medan juga. Memang itu spesifik gitu kan. Nah itu. Jadi saya melihat ternyata ada juga yang bagus ya. Jadi mereka tidak dieksploitasi dengan lowongan kerja yang tadi itu. Betul-betul mereka bermanfaat di sana. Mereka dikasih cuti. Nanti jam 12 sampai jam 2 itu serah. Dikasih. Seminggu sekali mereka itu diberi kumpulan satu lapangan di Hong Kong itu kumpul TKW Indonesia semua.
dan situ mereka bergembira ria, ya kan? Macam-macam itu, buat dangdut ria mereka di depan main. Jadi saya heran juga Oke, itu. jadi Pak Dokter, ini kan berarti ada kiat-kiat. Itu kan tadi supaya bisa gitu ada kiat. Pertama, kalau dia mau ke luar negeri, dia harus tahu dulu negara tujuannya kemana. Ke Hong Kong kah? Ke Jepang kah? Ke Australia kah? Nah, tentukan dulu mau kemana. Nah, kiatnya apa? Kiatnya tentu pertama dia harus menguasai bahasa dulu. Iya. Terus di sana dia mau apa keahliannya? Iya. Harus clear yang kedua nih. Mau ngapain dia ke Hong Pak Kong? RT atau apa ya? Ah, apakah dia mau merawat, jadi perawat? Iya. Merawat orang tua misalkan. Jadi orang jompo dirawat ya memang. Orang jombo misalkan. Jompo rawat. Nah, Caregiver, berarti kan dia harus punya sertifikat itu dia. ada keahlian. Keahlian. Nah, setelah itu dia pilihlah apa namanya P3MI-nya yang mana. Nah, bisa dilihat di aplikasi, didatangi, kemudian konsultasi seperti apa peluangnya. Nah, jadi artinya jangan asal-asalan ya, tapi harus dengan betul-betul apa namanya penelitian juga lah, penelitian Iya. yang mau berangkat kerja ke luar negeri. Cuma kan kadang-kadang itu tadi anak-anak sekarang, saya mohon maaf ya, mungkin ingin instan, ingin cepat. Iya, Semua instan, ya. semua perlu proses. Ya, dengan proses yang baik, mudah-mudahan hasilnya baik. Hasilnya baik, iya. Saya mohon maaf ya, kalau misalkan dia difasilitasi dengan baik, jaminan kecelakaannya juga nanti pasti terjamin, jaminan kecelakaan kerjanya, jaminan kematian, jaminan kesehatan, itu akan difasilitasi. Iya. Beda kalau dia berangkat sendiri. Iya. Nah, begitu sakit nanti, misalkan inilah kejadian, diterlantarkan, Iya, jadi seperti tanggungan negara case tadi lagi. itu ya. Nah, itu. Iya. Jadi artinya supaya tidak dieksploitasi. Aktualisasi. Nah, harus ada juga artinya kesiapan. Cuma saya memang kadang-kadang aneh ini, Bapak-bapak. Saya lihat kadang-kadang pada mereka yang sudah dipulangkan oleh pemerintah misalkan, di sini dia nggak betah. Sebulan lagi dia udah berangkat lagi. Balik lagi ke sana dengan Ini. diulanginya lagi tuh, ketangkap. Itu lagi masalahnya. Ini ada kasus di Batam itu kan. Udah kapok hari itu dia. Nggak kapok, yang udah dipulangkan kemarin, Pak, ada satu ditangkap di Batam, dia mau nyebrang kan. Betul kan? Ada kan? Nggak kapok dia. Nggak kapok dia. Makanya kadang-kadang kita pun aneh ini. Ini orang kita ini aneh-aneh gitu ya. Dan memang luar biasa. Agak lain gitu ya. Agak lain. Apalagi anak Medan, ya kan? Anak Medan dipulangkan kemarin ke Medan, kita fasilitasi. Saya mohon maaf ya, begitu sampai di bandara, kita SOP-nya jelas, yang menjemput harus keluarga langsung. Kalau nggak keluarga, kami akan tahan yang bersangkutan, kita masukkan ke shelter yang di DP3MI, ya sampai datang keluarganya. Nah, ternyata setelah dijemput keluarganya, dia nggak betah. Ya, mungkin dia masih teringat kerja di sana, mungkin dia kontak-kontak dengan rekan-rekannya di sana, dan diulanginya lagi berangkat. Tapi ngasih lagu apa? Lagu anak Medan. Iya itu dia. Jadi dapat disimpulkan nih Pak bahwa pemerintah saat ini telah memberikan menjembatani PMI yang ingin bekerja di luar negeri melalui Kementerian Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia dan DP3MI. Tapi eksploitasi ini tetap tidak bisa dihindari karena adanya pekerja migran Indonesia yang tidak melalui prosedur-prosedur yang seharusnya dilalui. Itu awalnya. Dan juga Bapak tadi telah menyampaikan banyak contoh nih pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di luar negeri. Lantas, apakah ada contoh kasus nih Pak pekerja Indonesia yang dieksploitasi di negerinya sendiri nih Pak di Indonesia? Apakah pernah nih Pak? Nah, jadi gini ya, tentu kita tidak mengharapkan eksploitasi apakah di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, sekali lagi eksploitasi kalau menurut saya adalah suatu peristiwa di mana mengambil keuntungan yang melampaui secara tidak wajar, dieksploitasi. Tentu seperti saya katakan tadi, di dalam negeri tentu kita harapkan tidak terjadi. Karena itulah hubungan industrial itu diatur mulai dari kontrak. Tadi kan Pak Dr. Haris menyampaikan, dalam membuat kontrak itu juga harus betul-betul para pekerja itu teliti, ya, berdiskusi yang mana di dalam kontrak itu akan ada hak dan kewajiban, ya, termasuk jam kerjanya, termasuk standar upahnya, bahkan misalkan sampai kalau misalkan dia perempuan, misalkan dia diberikan hak cutinya setiap bulan, ya, cuti bulanannya, cuti melahirkan, cuti kemalangan, ya, bahkan
di dalam peraturan perusahaan itu lebih lengkap lagi sampai bagaimana cara menjatuhkan teguran pertama, SP1, SP2, SP3 sebelum dijatuhkan misalkan hukuman PHK. Misalkan. Itu ada diatur semua dalam peraturan perusahaan sehingga eksploitasi tadi tidak terjadi. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Tenaga Kerja. Saya rasa itu kalau terkait dengan eksploitasi ya di dalam negeri itu jika ada, nah, maka silakan dilaporkan ke kami ya. Tentu akan kita lakukan pembinaan, pengawasan, bahkan sampai ke penyidikan. Tentu bekerja sama dengan polisi. Ya, tentu melakukan penyidikan jika terjadi eksploitasi. Ini eksploitasi bisa juga ini agak bebas tafsirnya kan. Seperti penani jajah kasus yang di Semarang. Ya kan? CV itu yang sudah sekian tahun rupanya menahan sekian puluh orang karyawan karena sudah keluar dari perusahaan, tapi dia tetap ditahan. Ya kan? Dan itu tragisnya begini, wakil menteri tenaga kerja, ya kan? Pak manajer itu datang kok tidak begitu direspon. Ini catatan tidak baik kan? Perusahaan sama tidak. Ternyata setelah teliti, izinnya perusahaan itu juga rupanya bermasalah rupanya kan? Baik itu wakil menteri, ya kan? Waktu lo tahu datang kan, ini orang gimana nih? Kayaknya dia maunya di belakang itu orang yang benar-benar melindungi gitu kan? Nah ini, memang ini kalau menteri kerja kita ya, kalau Pak Maher di sini belum ketemu ya kan? Sampai ada kan? Kok kalau saya pejabatnya saya pikir saya pindah gitu saya bilang. Kapoldanya dia perlu tuh senior. Karena melanggar hukum kan? Betul. Mana orang yang jajah ketika dia akan ke tempat lain nggak bisa, kan bisa jajah kan? Penahanannya pun dia katanya di Pengadilan Kerja itu diatur, saudara bekerja sini, dia memberikan satu retensi penahanan misalnya kan dikhawatirkan. Ini kan seolah-olah begini, kalau kerja itu dia sudah dididik, didiklah, punya kemampuan ya kan, padahal maksudnya ke kalian kan gitu, mungkin tujuannya itu kan, ditahan dulu jajahnya, kalau anda mau keluar kena penalti kan gitu kan, kalau anda keluar aja, nggak mulai nanti, jajahnya kami tahan, mungkin kan. Tapi gini ya, Bang Haris ya, bahwasanya memang terkait ketenaga kerjaan ini, pengawasan ini, kita harus juga bisa memahami perlunya iklim usaha, iklim investasi yang kondusif. Nah, dalam diskusi dengan beberapa ahli, apa sih bedanya undang-undang ketenaga kerjaan pada zaman Belanda dengan sekarang? Ya, kalau zaman Belanda dulu di tahun 1903, ya, Velak Reglement, ya, Undang-Undang 1 1903 kalau saya nggak salah nomornya itu ya, itu memang dia represif, pendekatan Belanda itu represif. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dalam rangka bagaimana mengelola tenaga kerja di dalam perusahaan, itu perusahaan bisa langsung ditindak, ditutup. Ya, tapi kembali setelah kita merdeka, ya, bahwasanya tentu pendekatan preventif lah dikedepankan. Jadi bukan represif lagi. Udah dicabut itu Undang-Undang 22 tahun 57, ingat itu. Ya. Tentang itu kalian terima Bang Martin Undang ya kan? Dan berada di bawah udah. Itu ditandatangani tanggal 12 Januari tahun 74 ya. Iya. Nah makanya bulan ketiga itu diperingati setiap tanggal 12 Januari sampai 12 Februari, itu sejarahnya. Nah di situ dia preventif. Nah artinya apa? Oke, misalkan ada kasus kayak tadi misalkan, ya tentu kita akan berkomunikasi bahwasanya itu tidak sesuai dengan peraturan. Tapi kalau bandel juga baru nanti kita kasih nota. Kita notakan bahwasanya itu salah dan itu harus dikembalikan. Tapi mereka sepakat. Maka di sini persoalan juga kan? Kesepakatan antara kerjanya. Ini kan jadi kesian. Cuma orang sepakat katanya kan? Iya. Lu kan sepakat. Ini jaga, nyata katanya. Iya. Berarti terpaksa. Iya. Kalau terpaksa berarti 320 nggak bersyarat kan? Iya kan? Udah tidak ada janji berarti kan? Ada unsur paksaan. Kan itu kan harus sebab yang betul-betul halal. Sebab tertentu. Kesepakatan. Ya kan? Itu terpaksa kan? Nggak boleh kan? Berarti saja perjanjian kerjasamanya kan? Nah itu dia. Jadi tapi setelah kita jelaskan, kita komunikasikan, biasanya perusahaan itu akan menghindar untuk menjadikan itu jadi masalah.
Kalau dia masalah ya kita notakan, kita terbitkan nota pengawas. Tapi nggak oleh Pak Mail, Pak Garis lawannya pula sekarang kan. Ya mungkin karena Yang semarang itu. kadang-kadang karena ketidaktahuan ketika diinformasikan, mudah-mudahan semua kan bisa difasilitasi. Jadi memang kuncinya di komunikasi. Ya. Komunikasi yang baik, komunikasi menjelaskan. Kadang-kadang orang karena tidak tahu, maka dia membuat melanggar hukum. Tapi kalau kita jelaskan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, ijazah itu adalah kepemilikannya adalah personal, ya. Nah, maka sebenarnya itu menjadi hak personal itu sesuai dikembalikan biasanya komunikasi itu efektif. Nah, tapi kami tentu akan tegas ya jika ada yang melapor kami akan surati ya, kami akan ingatkan. Biasanya di telepon pengawas saja pun biasanya mudah-mudahan dengan komunikasi persuasif ya ini bisa lebih informal ya apa diselesaikan ya kan. Ini nih Mas, waktu wali kota dibilang penipu, waduh. Wali kota penipu, udah gawat ini orang udah pikirkan ini baru agak lain itu kan. Begini Pak Aris sebagai dosen pengajar nih di Fakultas Hukum, boleh dong jelaskan kepada kami tentang bagaimana pengaturan tentang tenaga kerja juga pekerja migran di Indonesia ini. Nanti boleh langsung disambung oleh Pak Ismail tentang implementasi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan peraturan tersebut. Demikian. Iya, kalau kita lihat kan di Undang 3 itu kan sebenarnya sudah harus dievaluasi, harus direvisi. Kalau direvisi dirubah total, karena ini pendapat Presiden kita Pak Prabowo yang akan contoh outsourcing aja, yang sederhana. Itu harus dihapuskan kan? Tapi kan yang tidak hanya sekedar menghapuskan. Banyak rambu-rambu yang harus diselesaikan secara hukum. Misalnya apa? Rambu-rambu kesan pengusaha. Ya kan, itu kan penting. Kan tak semua pengusaha mampu. Tiba-tiba ada senjata perusahaan, bagaimana? Kerja waktu tertentu, kerja waktu yang tidak tertentu. Kan ini masih berlaku, saya kira itu masih bisa dipertahankan itu. Model-model kerja seperti itu. Kalau tidak terjadi nanti pertanyaan kepentingan, terjadilah PHK. Walaupun memang itu kan, konsepnya kan berbeda lagi. Kita nggak tahu nih, model dihapus, saya nggak ngerti nih. Gimana rambu-rambunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalkan dia 2 tahun, tahun setelah dia itu bisa juga kan? dia bergeser menjadi PKWDT. PKWDT misalnya kan? Tahun, kan gitu ya. Nah itu gimana dia? Nanti ada analisa lah. Tapi saya lihat memang harus kita pahami. Perusahaan itu juga masih membutuhkan outsourcing. Dalam artian apa? Kalau kita lihat di beberapa negara misalnya perbandingan, misalkan dengan outsourcing itu, misalkan di perusahaan mobil nih, tindakan-tindakan dilakukan oleh karyawan yang outsourcing tadi, itu ketika dia melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, itu nggak mempengaruhi kinerja perusahaan untuk penjualan mobil misalkan. Jadi itu sebagai satu contoh kasus. Jadi artinya memang di beberapa perusahaan ya artinya memang pemisahan antara pengelola tenaga kerja ini dengan tenaga kerja ini memang sangat masih relevan. Tinggal gimana nanti mekanismenya ya mana saja boleh di outsourcing kemudian berapa tahun dia kemudian jadi pegawai permanen misalkan, itu nanti bisa didiskusikan. Namun menarik memang keinginan Pak Presiden bahwasanya outsourcing ini kita hapus, dihapus. Dan ini nanti tentu sebagai suatu diskursus ya. Kenapa memang tentu harus dibarengi dengan tindakan-tindakan lain. Maksud saya gini, seperti kemarin kita buat lowongan kerja. Ini contoh kasus. Ada perusahaan yang memang dia nggak membutuhkan pengalaman kerja. Tapi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, dia akan minta lowongan kerja, misalkan 3 tahun menangani administrasi, 7 tahun sebagai HRD. Ya, Adinda, siapa tadi? Dewi Swaib tentu nggak bisa masuk, karena belum punya pengalaman. Nah, artinya apa? Terhadap kasus-kasus penerimaan baru misalkan, ini harus ada juga kewajiban perusahaan untuk misalkan untuk melakukan pelatihan. Nah, ketika dia melakukan pelatihan, pemagangan misalkan, tentu dia belum dianggap sebagai orang yang bekerja. Misalkan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sebagai outsourcing, sebagai pengenalan? Jadi hal-hal seperti ini karena dirasakan memang kebutuhan perusahaan ini kan macam-macam. Nah, jadi untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan menurut saya memang sudah perlu dilakukan dan ini perlu kajian mendalam ya. Tentu diharapkan juga untuk orang-orang expert berpengalaman maupun orang-orang akademis ya. Contoh seperti tadi kewajiban perusahaan untuk melakukan pelatihan. Nah, ini kan harus dipertegas dan dia harus diberi insentif. Nah, sehingga sekali lagi ketika lowongan kerja itu hanya diisi dengan yang sudah punya lowongan pengalaman 3 tahun, 5 tahun, ini hanya akan memicu
pindah tugas saja dari beberapa perusahaan itu. Sementara yang fresh graduate itu ya yang baru tamat segala macam itu tertutup ya. Kayak ada Kesempatan ya, seperti kan? kalian ini. Ah. Jadi hal ini sebenarnya harus di cover di dalam undang-undang kerjaan yang baru. Nah, itu hasil diskusi kami kemarin dengan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Ridwan Beliau datang ke sini. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan ya untuk penataan pengelolaan kerjaan ke depan, sehingga sekali lagi kondisi investasi di Sumatera Utara juga bisa kondusif. Itu juga sangat penting. Tapi dewan itu jadi itu Dewan Kesehatan Buruh Merdeka apa namanya? Yang bukan dewan yang oleh pemerintah ya. Dewan dan buruh atau apa ini? Oh, yang rencana oleh Pak Presiden. Iya. Baik, nanti kita tunggu. Itu belum itu Ya, ke daerah Satgas PHK. SPHK itu belum ya? Belum. Oh, iya. Jadi PHK ini sebenarnya ya PHK itu ada yang bermasalah dan ada juga yang tidak bermasalah. Nah, artinya yang bermasalah berarti belum ada titik temu antara perusahaan dengan karyawan. Mungkin perusahaan ada mengelak ya terhadap kewajiban-kewajibannya. Nah, biasanya dalam hal ini ketika diajukan ke Disnaker, kami akan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan, hak-hak karyawan akan kita kedepankan. Ya, itu yang harus yang kami lakukan. Nah, tapi ada juga yang PHK memang tidak bermasalah. Artinya sudah ada titik temu sehingga tidak sampai pelaporan ke kami, dan itu biasanya turnover yang tadi di perkebunan itu banyak. Pindah dari satu kebun ke kebun lain misalnya dengan alasan gaji lebih tinggi. Jadi Pak, sebenarnya bagaimana nih pengaturan hukum yang diharapkan supaya pada praktisnya eksploitasi ini semakin menurun Pak, dapat diturunkan Pak. Nah, jadi memang semua harus punya kesadaran hukum. Ya, baik yang para pencari kerja, maka kurikulum bagaimana hak dan kewajiban pekerja itu sebenarnya sejak dini harus disampaikan ke para peserta didik kita, ya, apakah di tingkat SMA, SMK maupun di kampus, ya, supaya mereka memahami apa sih tantangan setelah kuliah untuk memperoleh pekerjaan, seperti apa supaya tidak tereksploitasi, itu harus ada. Dan yang kedua tentu terkait dengan penegakan hukum untuk kepatuhan perusahaan ini juga kita harus bersinergi bersama-sama ya. Nah, tapi tetap dalam koridor, bukan represif ya, karena iklim investasinya juga harus kita jaga sehingga semua nyaman berusaha di sini di Sumatera Utara. Bukan sedikit-sedikit salah langsung diviralkan misalkan. Enggak, viral itu sebenarnya saya mohon maaf itu malah akan mengganggu reputasi perusahaan. Jadi bagus dikomunikasikan ya. Kenapa perusahaan akan lebih nyaman bekerja daripada diviralkan tapi ternyata toh juga penyelesaiannya sudah aturan kok, bukan bisa berlebih gitu. Tetap sesuai aturan. Sementara sebenarnya kan tentunya pekerja ini tidak hanya pengatur mereka juga sombong hukum mesin ini. Ada serikat-serikat pekerja, jadi mereka sebenarnya tugas mereka, kewajiban mereka juga gitu kepada para pekerjanya. Jangan asal pada media datang perusahaan ada untuk demo, tapi mereka harus jelaskan. Kalau mereka mau demonstrasi, unjuk rasa, ya kan, apapun istilah namanya, ya jelaskan dulu. Kita tuh ini. Kita buruh tuh begini. Ada pemahaman gitu kan. Bukan hanya kadang-kadang begini, kita begini, nasib buruh. Nasib cerita nasib terus. Ya memang nasibnya gimana kan. Kalau di perlakuan itu nasibnya begitu terus gitu kan. Tapi kan itu yang tidak diberi pemahaman. Karena saya tidak menyalahkan sejak pekerja. Tapi mereka maunya memberikan pengetahuan hukum juga begitu. Norma-norma apa? Iya, ini kan mereka hanya tahunya nanti saya kira ada yang kena serikat buruh yang ini sama yang ini. Padahal mereka satu kelompok gitu kan. Tapi ini pun berantem merebutkan ya ajang buruhnya ini. Jadi mereka merebutkan justru dia kan tidak memikirkan mereka nasib buruh itu berikan pemikiran hukum gitu. Kalau ada pekerja dengan kerja waktu tertentu ini, waktu tidak tertentu ini, mama gitu nih. Tapi memang mungkin ya tidak seluruhnya pengetahuan teman-teman di serikat pekerja itu mungkin tidak semuanya paham soal hukum. Mereka tahu hanya bagaimana terjadi konflik, penjelasan gimana. Tidak ketemu, lapor sama Pak Disnaker. Gitu. Tapi cuma mereka punya mindset yang baik ya, soal hukum gitu. Ini kan perlu. Makanya kalau ketua-ketua itu dia punya latar belakang bidang hukum. Ini kan enggak.
Ini apa umumnya banyak tebakan preman. Nah udah rusak kita kan. Tebakan preman tuh rusak. Saya pernah ngomong, saya bilang mohon maaf ya, abang preman, bagaimana bisa abang meluruskan dulu persoalan ini kita musyawarah selesai. Pemikiran abang itu mohon maaf nggak nyambung. Dia bilang marah dia. Kau ini ya. Itulah kan lo abang lu preman. Saya bilang itu persoalan. Jadi Pak Dokter, memang saya sependapat dalam artian gini ya. Untuk terbentuknya iklim investasi selain teknologi, ketersediaan teknologi, kemudian juga tentu modal, ya, lahan segala macam, sumber daya manusia juga sama menentukan. Yaitu para tenaga kerja, termasuk serikat pekerja harus produksi. Itu dia. Karena apa? Kalau misalkan ini nggak memadai, maka investor nggak akan mau membuat ini. Jadi bukan hanya modal, ya, bukan hanya lahan, tempat, berusaha, SDM juga ya. pasar, SDM, para pekerja dan termasuk serikat pekerja juga menentukan gitu, untuk majunya investasi di satu daerah. Artinya apa? Ya, perusahaan juga semakin sadar kok, mereka nggak ingin melakukan eksploitasi, karena mereka juga ingin tumbuh. Perusahaan dapat untung, ya karyawan juga makin makmur. Jadi kita jangan terus a priori, ini perusahaan mau untung sendiri, karyawan enggak. Nah makanya pendekatannya sekarang preventif. Di Subang kan gitu kan, akhirnya kan preman pun yang bicara kan. Kalau gitu udah ada preman. Sementara ya kan pekerja setempat mereka yang mendapatkan ya kan hubungan baik. Tapi karena diganggu oleh ini tadi yang disebut preman-preman tadi, ini Subang kan perusahaan apa? BND ya, Beyond Your Dreams ya, BYD kan. Itu kan gimana kan di Subang itu kan. Bahasa ini saya lihat kemarin apa? Kenapa Kapolri takut menerima? Nah, itu kan bahaya itu kan. Iya kan? Muncul kan viral sekarang. Pak Kapolri, kenapa takut dengan premanisme? Nah, ya kan? Bahaya itu kan. Kalau Subang nggak bisa selesai, gimana mau datang investasi kemarin, investor itu kan? Wah, Indonesia bagus. Tapi kita mau investasi banyak, datang ini, datang itu, proposal, macam nggak jadi kan? Baru mau batu pertama, batu pertama, udah datang, datang ini kan, datang lagi tentang Serikat, datang ke Sukayo, datang proposal, datang saya atau Pak Mayer nggak datang, kalau nggak usah berdiri bawa ke sini, nah, kan? Tapi ya, mudah-mudahan Pak Dokter ya, artinya itulah istimewanya kita punya kawasan ekonomi. Kita punya kawasan industri Medan, ya, Kim Satu, itu punya kawasan ekonomi. Dengan ada Semanggi, dengan ada satu kawasan yang bisa terkontrol. Iya. Dan ini mudah-mudahan tahun ini ada sekitar 4 perusahaan yang besar ya, yang investasinya triliun ya, itu mau commissioning nanti di tahun ini di Semanggi itu paling nggak bisa 3.000 tenaga kerja. Wah, tahun depan bisa 7 perusahaan, ya, itu bisa sampai nanti sekitar 12.000 dan 13.000 juga tahun ini. Ini tentu akan membantu para pencari kerja kita. Cuma itu tadi Pak Dokter. Artinya tentu kita harapkan yang fresh graduate ini bisa diterima. Nggak harus punya pengalaman sekian tahun, karena itu dia harus perusahaan itu kita beri insentif ketika dia melakukan pelatihan dan pemagangan. Itu saya rasa salah satu yang terus kami suarakan sehingga adik-adik yang baru tamat itu bisa diterima walaupun masih minim pengalaman. Kalau fresh graduate itu umumnya masih bisa kita didik yang baik. Kalau sudah pengalaman macam saya misalnya 30 tahun, ngakal-ngakal juga gitu kan, bisa juga kan. Ini Pak Main ini bisa kita apain? Paling kita putar otak kita kan. Ada itu, orang Medan tahu lah kan, dengan gaya aktingnya kan, pura-pura sedih, pura-pura lupa, tahu lah kan. Tapi kalau yang fresh, enggak, dia jujur. Baru pertama saya mau ngelamar, Pak. Gaji, ya silakan Pak, yang terbaik. Dia kan yang sepantasan dengan saya S1, apakah pantas gaji saya 10 juta? Tentu tidak pantas. Saya kira logika itu, Pak. Kira-kira kan, kalau yang fresh kan namanya fresh, ya kan? Lebih mudah kita menempahnya, membinanya. Saya pernah punya pengalaman, ya kan? Orang yang fresh saya terima betul, kata Pak Mel itu. Saya nggak mau cari pengalaman. Saya itu udah bimbing dia. Ya kalau cara baik Pak Martin itu begini dia mode begini, buat surat begini. Jadi ada penataan, ada pengolahan, ada manajerial. Tapi kalau sudah pintar, macam bintang udah ya, kalau sudah pintar, waduh, enggak Pak ini begini matanya kita, repot kita itu kan. Ya ini Pak, buat suratmu salah. Enggak Pak, ini benar Pak. Saya udah sekian tahun loh Pak buat surat. Saya paham betul Pak Mas. Nah, saya udah 7 tahun. Saya udah paham. Itu nggak ketemu kita. Nah itu. Oke, terima kasih banyak nih Pak untuk insight-nya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin kita akan kembali ke topik pekerja migran. Nah,
Dari sisi hukum nih, dari sisi akademis, bagaimana sih Pak perlindungan hukum bagi pekerja migran ini, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri? Lalu dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri, bagaimana implementasinya untuk melindungi mereka-mereka ini yang bekerja di luar negeri? Kurang lebih demikian Pak, mungkin dari Pak Aris dulu. Saya kira pemerintah itu ya tidak hentinya ya melakukan perlindungan, ya kan, yang pengawasan yang melekat, ya kan, sampai dilahirkanlah Undang-Undang 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan. Di situ sudah diatur sedemikian rupa bagaimana kalau misalnya satu perusahaan mempekerjakan orang, ya kan, mengekspor orang, tanda petik mengekspornya, ya kan, itu kan bisa keluar kan. Tapi harus ada kan penataan lebih baik. Tapi toh masih terjadi, itu nggak bisa dihindari gitu. Lubang-lubang itu tetap terjadi, dilalui oleh orang-orang gelap-gelap tadi ini. Itu kan caranya apa ya, SKN, nah ini peran akademik penting, tidak hanya soal norma peraturan. Ya dari teman-teman mahasiswa nanti kan bisa menularkan, mentransformasikan norma itu begini, norma begini. Coba kan gitu kan. Kalau dari pengawasan Pak Maya itu jelas. Aturan mainnya sudah ada semuanya. Tinggal tenang namanya ya, kalau ada pemain, kalau cuma ada pemain, namanya pemain ya kan. Jadi intinya adalah pemerintah sudah berusaha memfasilitasi ya. Mulai dari bagaimana dia menerima informasi, menulis siap kerja, kemudian juga bagaimana prosedurnya. Ya. Saya rasa kalau ini fasilitasi siapan pemerintah ini ditaati, bagaimana dia menyiapkan dokumen, kemudian mengurus ke P3NG-nya, kemudian ke BP3NI-nya, mengurus surat-surat ke visanya segala macam ya, menyiapkan skillnya, kemampuan bahasanya, kemampuan teknisnya. Saya rasa mudah-mudahan dia akan terlindungi. Tidak terjadi lah Karena di dalamnya juga pasti melekat hak-hak dia yang harus dilindungi. Misalkan kewajiban perusahaan yang di tempat dia bekerja yang ditunjuknya harus menyiapkan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian, asuransi masa tua, ya. Itu akan didorong ya oleh pemerintah jika dilakukan melalui prosedural. Tapi kalau misalkan non-prosedural, ini tadi ya artinya tentu kalaupun ada terjadi seperti itu, pemerintah tetap hadir. Ini yang pasti. Nah, jika ada kasus di luar negeri pekerja migran Indonesia, silakan melapor ke kedutaan besar masing-masing sesuai domisili. Misalkan pemerintah tidak membiarkan itu. Tidak akan membiarkan. Nanti akan ada komunikasi ke daerah, tentunya dengan komunikasi dengan BP3NI setempat, kita akan bantu pemulangannya. Tentu sesuai dengan ketentuan. Ya. Sesuai ketentuan maksudnya ada yang dibiayai sendiri, ada yang juga tentu misalkan ada yang memang tersedia dananya misalkan di kedutaan, itu tentu sangat terbatas ya. Tapi setidaknya adalah terkait dokumen yang bersangkutan untuk pemulangan dengan biaya sendiri, itu tentu akan difasilitasi pemerintah. Nah, itu. Oke. Terima kasih banyak nih mungkin untuk bapak-bapak atas insight-nya, atas pengetahuannya. Mungkin kami di sini juga mungkin baru tahu terkait penyaluran tenaga kerja itu bagaimana, pengaturan hukumnya bagaimana. Tuh muter bisa didengar penyampaian dari bapak-bapak yang luar biasa ini dari sisi akademis, dari sisi praktisnya mungkin bagaimana. Mungkin yang dapat kita ambil dari hari ini pelajarannya adalah bagaimana caranya agar kita mungkin sebagai seorang warga negara, mungkin nantinya ketika kita menjadi sarjana, agar tidak tertipu lagi dengan eksploitasi yang berkedok dengan penerimaan kerja. Baik, mungkin itu saja dari kita pada episode podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Onakum selanjutnya dan salam Utars. Salam das.